Kayaknya Menteri Keuangan di seluruh dunia saat ini lagi puyeng-puyengnya. Pandemi nggak kelar-kelar, membuat ekonomi makin terpuruk. Akibatnya sumber-sumber pendapatan negara habis. Padahal justru pada saat ini kebutuhan sangat meningkat. Pemerintah Indonesia misalnya sudah menguras duit sekitar 1.400 triliun untuk menangani dampak pandemi. Semua duit itu digunakan untuk menangani kesehatan, pembelian vaksin, bantuan ekonomi, subsidi listrik, sampai fasilitas keringanan pajak bagi para pengusaha dan rumah tangga. Bila dikonversi, dana sebesar 1.400 triliun itu udah bisa membangun 3 buah ibu kota baru. Atau membangun ratusan pasar, ribuan kilometer jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita harus ikhlas. Rencana-rencana besar pembangunan dari pemerintah tersendat gara-gara pandemi, gara-gara uangnya tersedot untuk menangani kasus ini. Semua uang kita, semua dana dikonsentrasikan dulu untuk menangani dampak virus berbahaya ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Mungkin di antara Anda ada yang udah ngerasain dapat subsidi dari pemerintah, ada yang disubsidi gajinya, ada yang disubsidi pulsa buat anak-anak sekolah, dapat paket sembako, subsidi dari kartu prakerja, subsidi untuk bantuan bayar listrik, sampai subsidi keluarga harapan. Sebagian juga dari Anda sudah divaksin dan vaksinnya gratis. Di negara-negara lain ada juga vaksin tapi harus bayar. Padahal harga vaksin itu untuk sekali jus, sekali suntik minimal 300.000 sampai 1 jutaan. Dan rata-rata kita membutuhkan 2 kali suntik untuk vaksin COVID-19. Ada juga di antara kita mungkin ada saudara kita, kerabat, keluarga yang terpapar COVID-19. Mereka masuk ke rumah sakit, ada yang di ruang ICU, dan semua biaya pengobatannya ditanggung pemerintah. Terus dari mana duit pemerintah untuk menangani semua itu? Nah, disinilah Menteri Keuangan harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dan pendapatan negara. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan pajak. Isu soal pajak inilah yang kemudian jadi isu nasional, banyak bumbu-bumbu hoax, dan debat ini mengemuka di antara kita. Mulai dari tukang tambal ban sampai merbot musolah, kini seolah-olah jadi ahli perpajakan. Mereka bicara soal PPN yang katanya akan dikenakan buat sembako. Yang mereka omongin sama. Masa sih nanti beras harus kena PPN atau pajak pertambahan nilai? Masa sih lontong kena pajak? Masa sih beli tetelan di pasar harus bayar pajak juga? Rakyat lagi susah, kata mereka. Kok dibebani pajak yang membuat kantong jebol? Nah, begitulah kira-kira diskusi centang perenang di masyarakat yang beredar di media sosial, beredar di WA maupun omongan di warung kopi. Kalau benar ya, kalau benar semua sembako kena pajak pertambahan nilai, tentu kita patut memprotes keras. Iya, kita tentu protes kalau sembako yang merupakan barang kebutuhan pokok dikenakan PPN. Wong rakyat lagi susah, kata tadi tukang tambal ban. Kok mau dipajakin lagi? Kita juga harus protes kalau semua jasa medis dan uang sekolah dikenakan pajak. Ini apa-apaan? Tapi apakah kita akan protes juga? Misalnya, jika bahan makanan yang dikenakan PPN itu adalah jenis bahan makanan yang harganya memang sudah selangit.
Karena harganya, makanan tersebut hanya cocok untuk kantong keluarga Nia Ramadhani atau keluarganya AHY saja. Sementara untuk bahan makanan kelas kita nih, kelas warteg, kelas warung Padang yang sederhana, tetap nggak kena PPN. Apakah kita akan protes jika pajak pertambahan nilai dikenakan kepada jaksa kedokteran bedah kecantikan yang biayanya sampai miliaran? Padahal kalau nggak dibedah, pasiennya kan juga nggak mati, paling tetap jelek. Jelek kan nggak masalah. Sementara untuk layanan bedah medis nggak kena pajak. Atau apakah kita akan protes jika SPP anak yang sebulan seharga sepeda motor baru itu nanti dikenakan PPN? Sementara anak-anak kita atau anak-anak Anda yang sekolah di SD Tumben Lestari tetap nggak kena pajak. Ini inti persoalannya. Artinya apa? Artinya kategori sembako itu bisa dipilah-pilah lagi. Aturan pajak yang selama ini kita adopsi itu kategorinya single kategori. Yang namanya sembako, ya semua sembako. Mulai dari beras yang sekilo cuma 7.500 disamakan dengan beras yang sekilo 50.000. Mulai dari daging beku yang sekilo cuma 120.000 itu disamakan dengan daging jenis Wagyu yang harganya sampai jutaan. Demikian juga bayaran sekolah di SD Siti Manggopoh misalnya, yang kita bayarnya teratur, sebulan bayar 2 bulan nunggak. Mau disamakan dengan bayaran sekolah yang muridnya diantar jemput pakai Alphard atau pakai Ferrari. Itu jenis kategori perpajakan pada aturan yang lama atau pada undang-undang yang lama. Sama juga seperti layanan medis untuk operasi kutil. Disamakan dengan permak hidung biar kelihatan bangir. Atau operasi membentuk payudara biar kelihatan jadi lebih dermawan. Nah, tentu saja ini yang mau diubah. Kategori barang ini yang mau diubah. Pajak ditarik dari orang-orang kaya, pajak ditarik dari orang-orang berduit, lalu nanti dananya disalurkan untuk membantu atau mensubsidi orang yang kekurangan. Kalau kayak gitu pasti kita nggak akan protes. Sebab sesungguhnya emang begitulah fungsi negara. Istilahnya Ahok, negara itu berkewajiban mengadministrasi kesejahteraan sosial. Inilah yang ada di draft rancangan undang-undang perpajakan yang sekarang heboh itu. Rencana itu bermaksud mengubah kategorisasi barang dan jasa jadi multitarif. Artinya apa? Ada beras kelas biasa, ada beras kelas premium. Yang mahal itu yang kena pajak yang premium. Ada daging kelas biasa, ada daging Wagyu yang mahal itu. Yang kena pajak ya daging Wagyu. Sementara selama ini di aturan kita kategori sembako ya cuma sembako. Berapapun harganya nggak kena pajak. Itu yang ada dalam aturan lama. Pada dasarnya gini deh. Pengeluaran yang sifatnya luxury atau mewah mestinya wajar kan kalau negara meminta pajak. Memang itu bagian dari konsumen kelas jet set. Bukan kelas bajai kayak kita. Jadi jangan GR kita nanti sembako kita dipajakin. Nggak gitu. Namun sekali lagi, itu semua baru draft, baru rancangan, baru rencana yang akan dibawa ke DPR kalau memang perlu perubahan undang-undang pajak. Jika logika publik setuju, konsumsi untuk orang kaya harus bayar pajak, sementara konsumsi masyarakat umum kayak kita ini tetap nggak pakai pajak, baru deh rancangan undang-undang di DPR itu diketuk. Tapi kalau kita berpikir bahwa orang kaya sama kayak kita, sama aja, jangan dong berasnya dipajakin, jangan dong dagingnya dipajakin, jangan dong bayaran sekolah yang 50 juta per bulan dipajakin. Itu artinya kita nggak setuju pada konsep semuanya. Mau operasi kutil atau operasi plastik,
kayak Ratna Sarumpait, tetap dong jangan dipajakin karena ini penanganan medis. Ya nggak masalah juga kalau masyarakat maunya kayak gitu. Toh semuanya baru draft. Nanti DPR yang akan membatasi, yang akan membahas bagaimana teknisnya. Yang pasti draft itu jadi dibahas atau tidak. Teman-teman yang biasa demo nungguin nasi bungkus, nggak usah khawatir. Lauknya tetap telur dicabein, tempe orek, dan tambahan sayur buncis. Intinya gini, draft perpajakan yang baru ini pingin membedakan antara beras yang mahal dengan beras yang murah. Bayaran sekolah yang sangat mahal dengan bayaran sekolah yang biasa-biasa saja. Atau penanganan medis yang memang untuk kesehatan atau untuk kecantikan. Kan beda-beda. Itu intinya. Jadi jangan mau lagi disama-samain atau katakan kita teriak-teriak, "Woi, sembako dipajakin." Nggak gitu juga kali, Malih. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.